sahabat GKI dimanapun saudara berada. Apa kabar hari ini? Saya berharap saudara semua dalam keadaan sehat dan tetap dipenuhi sukacita dalam menjalani hari ini. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya Pendeta Dina dari GKI Banyumas. Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita satu hati, kita berdoa. Ya Allah, sumber kasih dan anugerah, kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami. Engkau tahu bahwa hidup kami dipenuhi dengan kelemahan, keterbatasan, bahkan ketidaksempurnaan. Namun di dalam semua itu, Engkau tetap menghadirkan kasih-Mu yang indah. Pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu melihat keindahan karya-Mu yang besar di tengah ketidaksempurnaan hidup kami. Kiranya firman yang kami renungkan boleh menguatkan, meneguhkan, dan mengarahkan langkah kami untuk terus hidup memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat 7 yang berkata demikian. Namun, harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah filosofi hidup dari Jepang bernama wabi-sabi. Wabi-sabi ini mengajarkan manusia untuk menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan. Misalnya, mangkok keramik yang retak tetap bisa bernilai, bahkan seringkali menjadi lebih indah ketika direkatkan dengan emas dalam seni yang kita kenal, seni kintsugi. Retak-retaknya tidak disembunyikan, melainkan dirayakan sebagai bagian dari keindahan. Filosofi ini menolong kita untuk menerima diri kita apa adanya, menghargai proses hidup, dan melihat bahwa ketidaksempurnaan bukanlah kegagalan, melainkan bagian dari perjalanan hidup. Rasul Paulus menuliskan dalam bacaan kita di pagi hari ini, namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudaraku, Paulus memberikan gambaran pengalamannya sebagai seorang pemberita Injil. Tentu berbagai situasi yang tidak mengenakan sudah ia alami. Ditindas, dianiaya, dihempaskan, dan ia mengalami berbagai situasi yang bisa jadi dapat melemahkan dirinya dan juga melemahkan imannya. Hanya saja Paulus menegaskan ia memiliki harta berharga yang menguatkan keyakinannya bahwa selalu ada kekuatan yang berlimpah-limpah, bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah, sang sumber kekuatan itu. Kita sebagai manusia diibaratkan bejana tanah liat, rapuh, mudah pecah, penuh keterbatasan. Namun justru dalam keretakan dan kelemahan itulah kasih karunia Allah nyata dalam hidup kita. Wabi-sabi membantu kita menyadari apa yang juga diajarkan oleh firman, bahwa kesempurnaan bukanlah syarat untuk hidup berarti. Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk menjadi sempurna di hadapan dunia.
melainkan kita dituntut untuk jujur, rendah hati, dan terbuka untuk menerima kasih-Nya. Saudaraku, seringkali tekanan hidup membuat kita merasa harus sempurna dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, bahkan dalam penampilan rohani. Padahal Yesus sendiri mengasihi orang yang seringkali dianggap gagal oleh dunia ini. Baik itu perempuan Samaria yang 5 kali gagal dalam pernikahan, Petrus yang menyangkal dia, bahkan Paulus yang dulunya penganiaya. Melalui merekalah kita bisa melihat bahwa retakan dalam hidup mereka tidak dihapus oleh Tuhan, tetapi retakan itu dipakai untuk memancarkan kasih dan kuasa Tuhan. Saudara, belajar dari wabi-sabi, kita diajak bersama untuk melihat bahwa kelemahan, kerapuhan, dan bahkan mungkin keretakan dalam diri kita kiranya tetap menjadi ruang bagi kasih karunia Allah, sehingga patutlah kita merayakan semuanya itu. Seperti keramik yang retak, yang direkatkan dengan emas, begitupun hidup kita yang rapuh direkatkan oleh kasih Kristus. Mari kita bersama-sama belajar menemukan keindahan bukan dalam kesempurnaan, tapi dalam kasih Allah yang mengubahkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk melihat keindahan dalam kerapuhan kami. Ketika kami lemah, biarlah kuasa-Mu nyata. Tolong kami agar tidak terhimpit oleh tuntutan untuk menjadi sempurna, melainkan kami boleh belajar hidup dalam rasa syukur, dalam damai sejahtera, dan penerimaan diri yang berasal dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penopang kehidupan kami berdoa. Amin. Sahabat GKI yang terkasih, demikianlah sapaan gembala kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan boleh meneguhkan langkah kita, sehingga di tengah segala kelemahan dan ketidaksempurnaan, kita tetap dapat menemukan kasih dan kuasa Allah yang membuat hidup kita semakin indah. Tetaplah semangat, tetaplah setia, dan biarlah damai sejahtera Kristus menyertai saudara dalam setiap langkah kehidupan saudara. Sampai jumpa dalam sapaan Gembala GKI berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.